Bagian daripada sahamah adalah antafu amman dolamaka wa anta qadirun alal intiqami minhu. Apa artinya? Kamu hendaknya memaafkan kepada seseorang yang mendolimimu. Memaafkan dengan orang yang mendolimimu. Itu berat gak itu? Berat. Tapi kamu harus lakukan. Karena kau ingin jadi orang yang terbaik. Padahal wa anta qadirun alal intiqam. Padahal kamu mampu membalasnya. Tapi tidak kamu laku, malah kau beri hadiah pemaafan. Kuda liar. Liar itu artinya tidak bisa dikendalikan. Maunya sendiri. Kuda liar. Kuda tidak punya otak, liar lagi. Sudah tidak punya otak tapi liar. Aku tidak bisa bayangkan kalau orang punya otak, otaknya tidak digunakan tapi pemikirannya liar. Kayak apa itu? Dia tidak tahu apa itu saudara. Saatnya dia mendalimi, tetap didalimi. Kalau dia merasa penting didalimi. Itu namanya tidak punya otak, juga liar. Kuda punya otak ada? Tidak. Ditambah liar. Berbeda dengan kuda yang sudah bisa dimanfaatkan. Namanya kuda apa? Namanya kuda yang sudah dikendali. Kau cari di sini. Ternyata di dalamnya itu yang pantas dihormati ada kata takfu aman dolamaka. Kau jadi pemaaf kepada siapapun yang mendalimi dirimu. Cukup itu kau akan terangkat reputasimu, nama baikmu, akhlakmu, moralmu, etikamu. Padahal wa anta qadirun alal intiqam. Padahal kamu mampu bila membalas. Tundukkan kepala, kau sambungkan diri kau kepada Allah, kemampuanmu, semampumu, tapi ikhlas dan totalitas. Kau serahkan apapun yang akan terjadi. Kalau kau tidak merasa salah, biarkan Allah yang memberikan. Kau terus lakukan ibadah kepada Allah. Doakan dia setiap habis sholat. Ya Allah, ampuni dosa dia. Sadarkan dia. Berikan kesempatan dia untuk menyadari atas perbuatannya. Ya Allah, jadikan dia orang yang percaya kepadamu dengan imannya lalu menyadarinya atas perbuatan. Doakan. Ini kok engkau ujuk-ujuk embo, wetenge jeblok. Ambo ujuk-ujuk mripate piye, kupinge piye, sikile piye, wis ora urusane awake dhewe. Urusane sapa? Gusti Allah. Berarti kasare omong iku kualat karo wong apik. Apa? Kualat. Kowe ngerti to kualat iku? Ya. Sementara orang difitnah itu kayaknya yang difitnah yang hancur. Tapi endingnya wong sing memfitnah itu pasti kualat karo wong sing sabar. Karo wong apik. Bagian daripada sahamah apabila kau berani mengatakan kalimatul haqi dengan kalimat kebenaran. Menyatakan kebenaran itu termasuk sahamah. Berat gak kalau menyatakan kebenaran? Orang selalu ingin benar. Tapi belum tentu benarnya kita itu menurut orang lain benar. Menurut orang lain benar. Apalagi yang ngomong itu terkenal orang yang tidak pernah benar. Itu sulit untuk menyampaikannya. Orang itu biasa tidak benar. Kalau ngomong itu bohong. Lah hari ini benar terjadi. Dia mau ngomong kebenaran. Kira-kira dipercaya apa tidak? Tidak. Nah, untuk benar ini juga tidak mudah. Karena benar menurut siapa? Itu relatif. Menurut si A benar, belum tentu si B sama si C. Benar enggak? Itulah kebenaran menurut siapa? Harus jelas dulu. Menurut agama, menurut Allah, menurut manusia. Manusia menurut siapa dulu? Menurut orang yang biasa bohong atau menurut orang yang biasa benar?
Karena kebenaran tidak boleh dimodifikasi. Kebenaran juga tidak boleh direkayasa. Kalau dimodifikasi dan direkayasa, sudah namanya tidak benar lagi. Namanya saja sudah termodifikasi. Mobil atau sepeda motor Yamaha dimodifikasi jadi Honda. Itu namanya apa ya? Yamaha ada itu. Kebenarannya Yamaha, tapi namanya sudah tidak lagi Yamaha, harus ada Yamaha yang dimodifikasi Honda. Namanya tapi itu maknanya nyata. Nyata itu harus sudah disaksikan dua perangkat. Satu mata, dua telinga. Kamu udah lihat? Sudah. Kamu udah dengar sendiri? Sudah. Baru benar. Kamu udah lihat? Katanya. Kamu udah dengar? Kabarnya. Ini namanya kebenaran yang masih harus diuji. Harus apa? Diuji. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau sudah nyata betul itu benar, sampaikan kebenaran itu. Fakir atau miskin, kau tetap duwe rego, tetap duwe harga diri. Kau jaga itu. Jangan terlalu tampak miskinmu. Miskin tenanan, hakikat. Ya, dinyek wong ya tenanan. Terus kowe iki ndlodok. Entek ta ora ana rego. Iki ndlodok ora. Itu ndlodok ora. Lho, panganan kabeh. Nih, 5 piring tak kabeh. Ketok menak seminggu ora mangan. Aja ngono nak. Kowe ning PRS Maunatul Mubarak, ini yang kau dapatkan. Menjadi orang yang sabar, pemaaf, penyampai kebenaran. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa liljami'il muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya bunayya, wahai anak generasiku, minas syahamati itu daripada syahamah, anta'funda apabila engkau mau memaafkan, aman daripada seseorang dolamaka yang sengaja menganiaya siapa manka kepadamu, wa anta sedangkan adapun engkau qadirun itu mampu, alal intiqami atas membalasnya, minhu daripada man, wa tuhsina dan hendaknya engkau berbuat baik, ilaman kepada seseorang asa yang berbuat buruk siapa man ilaika kepadamu, wa anta adapun engkau aqwa padahal lebih kuat, minhu daripadanya man asa'ah alal isaati atas perbuatan keburukannya. Jadi bagian daripada sahamah apabila kamu mau memaafkan kepada seseorang yang berbuat zalim kepadamu, padahal engkau mampu apabila kamu membalas.
dan engkau tetap berbuat baik ilaman asa'a kepada orang yang berbuat buruk ilaika kepadamu. Apa? Engkau berbuat baik kepada seseorang yang berbuat buruk kepadamu. Wa anta aqwa, padahal kamu mampu. Minhu alal asaati, apabila kamu membalas keburukan kannya. Orang yang bersabar mensabari orang lain atas keburukan kannya. Orang yang kaya permakluman termasuk memaklumi kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Atau wasoya, kitab wasoya itu mana nih? Pesan. Anakku, kalau kamu ada orang yang sengaja menzalimimu, kamu harus memaaf. Apa sih manfaatnya? Tentu besar sekali. Karena orang yang berbuat zalim itu sendiri, pada saat dia merasa sadar bahwa dia telah menzalimi, dia juga tidak enak tidur. Makan pun tidak enak. Mau tidur aja dia teringat kepada orang yang dizalimi. Ini tidak usah dibantah, siapapun yang berbuat zalim kepada seseorang, dampaknya pada diri sendiri. Itu pasti. Siapapun, karena orang itu punya hati, dan di dalam hati ada namanya nurani. Apa? Nurani. Setidaknya secara emosional dia merasa harus menang. Dengan dia merasa harus usaha kemenangannya itu menuruti hawa nafsunya, meski apa yang dilakukan itu salah, dia tetap ingin menang. Lalu dia menganiaya temannya sendiri, saudaranya sendiri. Adakah begitu? Banyak masalah dalam hidup ini, mungkin interaksi dalam sosial atau terlibat dalam pergaulan kemasyarakatan. Tidak semua orang kamu tuntut sama kesabarannya. Kamu tidak bisa menuntut orang semua bisa sabar. Pasti ada saja orang yang membiarkan hawa nafsunya ingin menang sendiri. Bahkan ada orang yang sampai kepada seperti babi buta. Maka dibilang membabi buta. Padahal kamu belum pernah tahu babi, apalagi babi buta. Tapi istilah itu adalah orang yang tidak pernah mau tahu siapapun, apakah itu orang tua yang harus dihormati, apakah itu anak-anak yang harus kita kasih sayangi. Dia tidak mau tahu. Pokoknya aku harus menang. Namanya apa? Babi buta. Jadi nyudruk sana, nyudruk sini. Senggol sana, senggol sini. Marah sana, marah sini. Pokoknya dia itu bisa dibilang merasa paling. Merasa apa? Paling. Orang seperti itu meski tidak direndahkan, kalau ada orang yang mengingatkan, dia merasa direndahkan. Padahal mengingat. Orang seperti itu kalau dinasehati merasa direndahkan. Padahal orang menasehati itu seharusnya diterima dengan rasa terima kasih. Meski sudah bisa melakukan atau belum bisa menerima untuk dilakukan. Itu namanya apa? Orang yang egonya tinggi. Orang biasanya kalau egonya tinggi, nafsunya sulit dikendalikan. Pada saat nafsu itu sulit dikendalikan secara verbal, orang itu bisa saja ngomong itu salah. Bahkan bukan bisa saja ngomong salah, bahkan setiap kali ngomong itu menyakitkan kepada temannya. Dan orang itu anehnya seperti orang tertutup hati nuraninya. Dia punya hati, ada nuraninya, tapi nuraninya tertutup. Sehingga dia tidak pernah merasa salah. Malahan dia bangga mampu menghina temannya. Malah dia bangga
mampu menzalimi temannya. Ada juga di dalam masyarakat seperti itu. Kalau kau menghadapi watak, karakter orang-orang yang seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu memaafkan. Kok bisa Pak dimaafkan, nanti orang itu akan terus membiarkan egonya, bahkan terus lama-lama dimaafkan semakin parah. Tidak, nak. Orang itu ada batasan egonya. Ego itu ada capeknya. Apa? Orang sombong juga ada capeknya. Sampai kapan orang ego ada capeknya? Sampai dia kesehatannya hilang, menjadi sakit, baru terasa egonya rendah. Orang sombong juga begitu. Mungkin sombong karena dia uangnya banyak. Nah, batasannya sampai dia jatuh melarat. Apa? Jatuh melarat. Kalau dulu dia naik mobil mewah, sekarang udah naik sepeda ontel, tik. Kemana Pak? Itu dia hormat sama, ya kan? Artinya lebih baik Anda dimaafkan atau Anda memberi maaf. Memberi maaf itu namanya sahamah. Maka sahamah adalah sistem yang ada di dalam syahwat, baik syahwat maliyah, keinginan ingin menguasai harta, atau syahwat yang bersifat ingin kuasa, atau syahwat atau keinginan, syahwat itu rasa ingin yang bersifat menangnya sendiri. Berarti sahamah itu kalau kuda, tahu kuda ya? Kuda yang di dalam mulutnya itu dikasih kendali. Kendalinya itu namanya apa? Saham. Pengendalian. Nah, kalau begitu, kalau kamu mampu mengendalikan nafsumu, ibarat nafsu itu kayak kuda, kira-kira kuda itu bisa diatur enggak dengan kendalinya? Bisa. Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara mengendalikan nafsu? Pasang kendali. Nah, kuda itu kalau marah, ngeri kan? Setelah dia dikasih kendali, bisa diatur kan? Bahkan berguna dan bermanfaat. Nafsu juga begitu. Tidak mungkin orang itu tidak punya nafsu. Harus punya nafsu. Dan nafsu itu sendiri pada manusia, hakikatnya juga fitrah. Maka pada saat orang mampu menguasai nafsu, bukan setia kepada nafsu, tapi menguasai nafsu, dia berkuasa dengan nafsunya, maka nafsu akan bisa kita atur. Tapi kalau kita tidak bisa, sebaliknya kita yang akan diatur oleh nafsu. Sama saja kuda, begitu dipasang kendali, kuda ikut yang mengendalikan atau yang mengendalikan ikut kuda? Begitulah nak cara menyikapi nafsu. Kau pakai sistem namanya sistem sahamah. Sistem apa? Sahamah. Apa itu sahamah? Bagian daripada sahamah adalah antafu amman dolamaka wa anta qadirun alal intiqami minhu. Apa artinya? Kamu hendaknya memaafkan kepada seseorang yang mendolimimu. Memaafkan dengan orang yang mendolimimu. Itu berat dah itu? Berat. Tapi kamu harus lakukan. Karena kau ingin jadi orang yang terbaik. Padahal wa anta qadirun alal intiqam. Padahal kamu mampu membalasnya. Tapi tidak kamu laku, malah kau beri hadiah pemaafan. Orang seperti itu kau suka enggak? Kau sendiri, kau kembalikan pada diri kau sendiri. Andaikan kau punya teman
dia kaya pemaaf sama kita, meski kita berbuat salah, bahkan sampai pada puncak mendalimi, dan teman itu memaafkan kita. Kita suka tadi dengan dia, suka. Andaikan kita membayangkan punya teman yang punya karakter seperti itu, kita senang enggak? Senang. Terus motivasi selalu diberikan ke kita. Teman itu selalu memberikan motivasi ke kita, menjadi orang yang ngalah, menjadi orang pemaaf. Paling kita kerjasama untuk supaya kita pandai mengendalikan hawa nafsu. Karena nafsu itu ibaratnya kayak kuda liar. Kuda liar. Liar itu artinya tidak bisa dikendalikan. Maunya sendiri. Kuda liar. Kuda tidak punya otak, liar lagi. Sudah tidak punya otak, tapi liar. Aku tidak bisa bayangkan kalau orang punya otak, otaknya tidak digunakan, tapi pemikirannya liar. Kayak apa itu? Dia tidak tahu apa itu saudara. Saatnya dia mendalimi, tetap didalimi. Kalau dia merasa penting didalimi. Itu namanya tidak punya otak, juga liar. Kuda punya otak ada? Tidak. Ditambah liar. Berbeda dengan kuda yang sudah bisa dimanfaatkan. Namanya kuda apa? Namanya kuda yang sudah dikendalikan. Kalau begitu motivasinya apa? Anak-anakku, ya bunaya, bagian daripada sahamah, kamu harus jadi kaya pemaaf. Jadikan dirimu orang yang pantas ditemani. Satu, kau memaafkan temanmu. Dan yang pantas dihormati. Hormati temanmu. Karena orang yang kaya maaf, pantas tidak dihormati? Pantas. Dihargai pantas tidak? Pantas. Itulah nak, kau cari harga. Seberapa harga dirimu? Kau cari di sini. Ternyata di dalamnya itu yang pantas dihormati ada kata takfu aman dolamaka. Kau jadi pemaaf kepada siapapun yang mendalimi dirimu. Cukup itu kau akan terangkat reputasimu, nama baikmu, akhlakmu, moralmu, etikamu. Padahal wa anta qadirun alal intiqam, padahal kamu mampu bila membalasnya. Sekarang dites. Tiba-tiba kamu punya teman. Kamu dianggap sebagai temanmu itu dituduh mencuri. Lalu tiba-tiba temanmu tidak sabar memukul kamu. Kira-kira kau klarifikasi dulu, diajak duduk, diajak bicara baik-baik, apa kamu langsung pukul? Klarifikasi dulu. Setelah diklarifikasi, dijelaskan, duduk masalahnya, lalu dong selesai. Apakah kamu harus minta satu pukulan? Oh, sudah selesai? Sudah. Kalau begitu, jangan dulu pergi. Kau tadi mukul aku kan? Sekarang aku mau pukul dulu. Kan gitu kan? Tidak mungkin kan? Tapi aku minta maaf. Tadi aku sudah terlanjur memukul kamu. Oh ya, sudah. Aku maafkan. Dan yang mukul itu harus tahu diri. Apa besok beli IS? Apa besok beli jajan? Apa-apa cari hati. Jangan seenaknya merasa pukul orang terus dimaafkan terus merasa sah itu. Tidak boleh begitu kalau orang baik. Ya? Itu nah. Apa? Ikuti minas syahamati antakfu aman dolamaka wa anta qadirun alal intiqami minhu. Bagian daripada artikulasi sahamah, apabila kamu punya kemampuan memaafkan kepada seseorang yang mendolimimu,
Padahal kamu berkuasa untuk membalasnya. Padahal kamu berkuasa untuk membalasnya. Iki ilmuna. Apa? Ilmu. Kamu paham? Kamu paham? Kalau sudah paham, usahakan kamu bisa melakukan. Usaha. Dari sedikit. Ilmu itu untuk dipahami, dan setelah paham untuk diapai? Untuk dilakukan. Insya Allah kau akan hidup berkeluarga, kau akan interaksi menjadi bagian masyarakat. Seperti inilah konsepnya. Kau akan di mana saja, kau akan dihargai orang, kau akan diberi harga orang. Ini namanya akhlak. Apa? Moral. Watuh sina ilaman asa'a ilaika. Ayo. Dan engkau hendak berbuat baik kepada siapapun yang berbuat buruk kepadamu. Wa anta aqwa minhu alal asa'ati. Padahal engkau mampu membalas keburukannya. Artinya apa? Kamu tetap menerima keburukan dengan baik. Engkau tetap menerima keburukan orang lain terhadap kita, ini kita terima dengan kebaikan. Kau dihina-hina orang, apa kata kita? Ya, namanya saja menghina. Itu haknya orang yang menghina. Kita doakan saja dengan doa yang baik apa buruk? Yang baik. Mudah dia paham, kemudian dia mengerti, lalu disadari. Kemudian dia cepat baik dan sadar. Doanya begitu kan? Apa tadi Pak bilang? Engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk sama kita. Meskipun kita mampu membalas keburukan. Kau difitnah orang, sakit tidak kira? Apalagi fitnah itu terkenal kejam. Seberapa kejam? Ya, kalau orang mau dikejar, orang mau dibunuh, tampak enggak? Tampak. Tapi kalau fitnah tidak bahkan membunuh karakter secara pelan-pelan, membunuh nama baik seseorang secara pelan-pelan. Bikin yang difitnah tidak bisa tidur, makan tidak enak, keluar malu karena difitnah. Itulah sebabnya fitnah lebih kejam daripada pembunuh. Apa sikap kalian? Kamu santri diajari, apabila kau berbuat baik kepada seseorang yang berbuat buruk kepadamu, apa sikapmu? Doakan yang pemfitnah itu menjadi sadar. Didoakan masih tidak mau sadar, kau berdoa dan serahkan kepada Allah. Adapun Allah mau membalasnya, terserah Allah. Kamu mau berdoa apa? Kau santri, diajari. Sudah 1, 2, 3 kali yang menjadi penyakit untuk kita, apalagi penyakit masyarakat. Allahumma ausilil adab ilaih. Ya Allah, timpakan adab padanya. Ada kan doa itu? Allahumma akhrijhum an dairatal khilmi alaih. Ya Allah, jatuhkan nama dia. Atau sebaliknya, sadarkan dia. Apa? Berikan kesempatan dia menjadi orang baik. Ya Allah, kenapa mereka selalu terus menfitnah ke kita? Kenapa dia benci sama kita? Kenapa tidak suka kita itu senang? Kenapa mereka tidak suka kita maju? Kenapa tidak suka mereka pada kita pada saat kita itu menerima sesuatu yang berbahagia? Jadi orang yang tidak suka, yang hasud, itu tidak suka kita senang. Tapi dia suka pada saat kita
susah. Itu namanya hasud. Mereka tega memfitnah, tega membuat kita jatuh, tidak merasa berdosa. Kalau kita betul jatuh, dia suka, dia senang. Itu namanya hasud. Namanya apa? Hasud. Itu prosesnya. Pada saat proses seperti ini, tampak yang rugi siapa? Yang difitnah apa yang memfitnah? Pada saat proses, yang memfitnah tampak seperti orang awas. Oh, di masyarakat nanti suatu ketika akan mengalami seperti itu. Kayaknya yang memfitnah itu sukses. Tundukkan kepala, kau sambungkan diri kau kepada Allah, kemampuanmu, semampumu, tapi ikhlas dan totalitas. Kau serahkan apapun yang akan terjadi. Kalau kau tidak merasa salah, biarkan Allah yang memberikan. Kau terus lakukan ibadah kepada Allah. Doakan dia setiap habis sholat. Ya Allah, ampuni dosa dia. Sadarkan dia. Berikan kesempatan dia untuk menyadari atas perbuatannya. Ya Allah, jadikan dia orang yang percaya kepadamu dengan imannya, lalu menyadarinya atas perbuatan. Doakan. Ini kok engkau ujuk-ujuk ke emboh, wetengin jeblok, emboh ujuk-ujuk, merepate piye, kupinge piye, sikile piye, wis ora urusane awake dhewe. Urusane sapa? Gusti Allah. Mula kaya kowe somben, nak kowe balik ning omah, nak dibenci orang, terus kau berbuat baik, dan kebaikanmu itu kalau dia tidak sadar akan menjadi yang sangat mengerikan. Berarti kasare omong iku kualat karo wong apik. Apa? Kualat. Ngerti dah kualat itu? Ya. Sementara orang difitnah itu kayaknya yang difitnah yang hancur, tapi endingnya wong sing memfitnah itu pasti kualat karo wong sing sabar, karo wong apik. Sebab itu bagian daripada sahamah. Kau lakukan sahamah ini. Satu apa tadi? Memaafkan kepada orang yang berbuat zalim, padahal kita mampu untuk membalas. Yang kedua apa? Kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik sama kita. Berarti berbuat buruk, padahal kita mampu membalas keburukan. Iki ilmu nak. Kau paham? Kalau sudah paham mau diapain? Usaha dilakukan. Usaha. Mudah kau berhasil. Kalau tidak berhasil mau apa lagi kamu hidup ini? Ruang kau sempit nak. Kau tidak berhasil. Karena ruang yang luas itu hanya orang yang kaya maaf. Orang yang tidak melakukan kesalahan itu pede. Benar tidak? Kemana saja pede, meski dihina orang. Orang yang selalu berpedoman dengan kaya kesabaran, dia mentalnya juga pede. Ngerti pede berasa biasa saja. Wong tidak ada masalah. Justru yang bingung itu yang suka memfitnah. Dia bingung sendiri, selalu meneliti. Itu sudah tak fitnah berulang-ulang kali. Kok mental, ya? Mental. Biasa saja, masih senyum. Kalau kita senyum dia jengkel, karena dia maunya kita nangis, bener gak? Maka kalau kamu difitnah, jangan terpengaruh. Kamu senyum aja, santai saja. Tetaplah bersyukur kepada Allah. Orang yang memfitnah kita tetap didoakan, mudah-mudahan menyadari atas perbuatannya. Lama-lama, 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap tidak sadar. Kualat karo wong apik. Apa? Kualat karo wong apik. Wah, akhirnya terus nyonone sing ora-ora. Karena ya wong ora apik iki nyonone sing elek. Wah, tenunge jos tenan. Malah omongnya sing elek. Ilmu kok Banyuwangi. Malah ngono. Aja melu sing kaya ngono kuwi. Pikiran eleke kaya ngono kuwi.
Nak kok tiru, stres. Gitu? Hidupmu kalau kau tidak stres pikiranmu, kau akan stres ekonomimu. Kau nak stres ekonomimu, anakmu, bojomu jadi korban. Coba. Nak enggak stres jiwamu, wis stres kesehatan fisikmu. Loro gula, bosok mambu kaya tikus bakar, kaya tikus bosok. Ya, kalau dan itu dibalik lagi lah, orang yang sudah seperti itu apa? Sebagai balasan untuk menghapus dosanya orang yang mau fitnah. Akhirnya dia loro suwi ngono. Gue wis terbalas sadar, akhirnya dadi wong apik. Dadi apa? Akhirnya sama-sama bagus. Karena tidak ada orang yang tidak ingin bagus meskipun dia perbuatannya buruk. Kenapa Allah kasih cobaan? Apapun alasannya, karena untuk menebus perbuatannya, agar dia pada saat kembali ke Allah dalam keadaan baik. Yang difitnah akhirnya baik, yang memfitnah akhirnya juga baik. Begitulah sifat keadilan Allah. Wa minas sahamati antakula kalimatal haq. Bagian daripada sahamah apabila kau berani mengatakan kalimatal haqi dengan kalimat kebenaran. Menyatakan kebenaran itu termasuk sahamah. Berat gak kalau menyatakan kebenaran? Orang selalu ingin benar. Tapi belum tentu benarnya kita itu menurut orang lain benar. Menurut orang lain benar. Apalagi yang ngomong itu terkenal orang yang tidak pernah benar. Itu sulit untuk menyampaikannya. Orang itu biasa tidak benar. Kalau ngomong itu bohong. Lah hari ini benar terjadi. Dia mau ngomong kebenaran. Kira-kira dipercaya apa tidak? Tidak. Kemarin bilang malam-malam ada macan masuk rumah. Dia gembar. Ya dah? Orang kampung datang semua. Ternyata bohong. Terus 3 hari kemudian dia ada macan betulan masuk rumah. Dia gembar-gembar. Ada tidak orang datang? Tidak ada. Bener tidak dia dimakan macan? Itulah resiko pembohong. Maka jadilah orang yang berani menyampaikan kebenaran. Dan jangan kamu bikin kebohongan lalu kemudian kamu ingin benar, membuat kamu tidak dipercaya orang. Antakulah kalimatul haq, meski itu pahit. Kebenaran mesti itu pahit. Walau ala nafsika, walaupun kebenaran itu atas jiwa, atas diri. Ikuti, wa minas sahamati antakula kalimatul haqqi walau ala nafsika. Bagian daripada sahamah apabila kau mengatakan kalimat kebenaran, walaupun berguna hanya untuk dirimu sendiri. Kau harus benar, karena untuk mengatakan benar dirimu harus benar dulu. Kalau tidak ya seperti itu, kau akan terima konsekuensinya. Kau akan terima apa? Konsekuensi. Nah, untuk benar ini juga tidak mudah. Karena benar menurut siapa? Itu relatif. Menurut si A benar, belum tentu si B sama si C. Benar enggak? Itulah kebenaran menurut siapa? Harus jelas dulu. Menurut agama, menurut Allah, menurut manusia. Manusia menurut siapa dulu? Menurut orang yang biasa bohong atau menurut orang yang biasa benar? Kau harus pandai meneliti ini dulu. Tetapi diriku untuk menyampaikan kebenaran ini adalah yang dimaksud adalah kebenaran yang datang dari Allah. Seperti kau menyampaikan kebenaran tentang kewajiban melakukan ibadah. Kau sholat nak,
Seperti kebenaran menyampaikan sesuatu hak dan kewajiban. Apa? Hak dan kewajiban. Seperti dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri. Namanya orang berkeluarga, kadang tenang, kadang goncang, kadang tensi tinggi, kadang datar, kadang turun, gitu? Biasa. Tapi kamu tetap menyampaikan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Karena kebenaran tidak boleh dimodifikasi. Kebenaran juga tidak boleh direkayasa. Kalau dimodifikasi dan direkayasa, sudah namanya tidak benar lagi. Namanya saja sudah termodifikasi. Mobil atau sepeda motor Yamaha dimodifikasi jadi Honda. Itu namanya apa ya? Yamaha ada itu. Kebenarannya Yamaha, tapi namanya sudah tidak lagi Yamaha, harus ada Yamaha yang dimodifikasi Honda. Namanya udah beda. Ada santri, kebenarannya ini santri, tapi jadi preman di Tanjung Priok dia. Jadi apa? Sing ini apa gue terusan? Santri preman atau preman aslinya tapi mesti orang santri meneh. Atau dipanggil preman, tapi preman asalnya santri. Jenenge santri preman. Jadi tidak boleh dimodifikasi. Merah katakan merah, putih katakan putih, hitam katakan hitam. Itu baru hanya orang gila yang putih dibilang hitam. Hanya orang yang benci masa hitam dibilang putih. Kenapa kamu hitam dibilang putih? Aku benci sama hitam, maka aku bilang putih. Gila juga kan? Itu logikanya seperti itu, nak. Sahamah. Hak itu maknanya nyata. Nyata itu harus sudah disaksikan dua perangkat. Satu mata, dua telinga. Kamu udah lihat? Sudah. Kamu udah dengar sendiri? Sudah. Baru benar. Kamu udah lihat? Katanya. Kamu udah dengar? Kabarnya. Ini namanya kebenaran yang masih harus diuji. Harus di apa? Diuji. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau sudah nyata betul itu benar, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Qulil haq walau kana murrah. Apa? Qulil haq walau kana murrah. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Paham ya, nak? Sekarang lagi, wa minas sahamati antu hafidhu ala karomatika wa in kunta fakiron mu'diman. Bagian daripada sahamah apabila engkau telah merawat atau menjaga ala karomatika atas nama baik kemuliaanmu. Wa in kunta, meskipun ada engkau fakiron, itu orang fakir. Meski kau orang fakir. Fakir itu maknanya ya fakir biasanya digandeng dengan miskin, terus jadinya fakir miskin. Orang fakir itu biasa. Kalau orang mampu biasanya banyak temannya, bener ya? Orang fakir begitu ngundangi banyak orang, belum tentu undangannya semua datang, gitu. Tapi kalau orang kaya, gitu, yang nyebar undangan, yang tidak diundangi kadang datang. Karena apa? Karena apa? Kaya. Walaupun kondisinya orang fakir seperti itu, kamu harus sabar. Kudu nrimo. Dan kamu harus tetap menjaga harga diri. Kau lebih berkeramat menjadi orang fakir yang tetap menjaga keramatmu atau kemiskinanmu atau kefakiranmu daripada orang kaya tetapi yang arogansi. Orang kaya yang sombong.
itu bagian daripada sahamah. Jadi ada berapa tadi? Ada 3. Bagian daripada sahamah apabila kamu memaafkan kepada orang yang mendalimi, meski kau mampu membalasnya. Yang kedua apa? Engkau berbuat baik kepada seseorang yang berbuat buruk, padahal engkau mampu membalasnya. Yang ketiga apa? Engkau tetap mengatakan kebenaran atas dirimu. Dan yang terakhir, sahamah, engkau menjaga reputasi meski kau keadaan miskin, keadaan fakir, tetap menjaga harga diri. Jadi wong ra duwe kut-kutan, cara Jawa itu apa? Kut-kut, ketok menak kowe iki wong miskin. Jaga harga diri. Kalau dulu Pak Lim itu mondok ndak duwe sangu. Teman-teman saat masak dia. Saya 1 hari bisa makan 1 kali, beruntung. Tapi untuk menjaga harga diriku supaya saya tidak dianggap tidak makan, saatnya makan, kalau dikasih terus kan lama-lama malu. Bener apa enggak? Malu. Bibir saya tak kasih lombok. Jadi kayak apa? Orang habis makan. Oh, bener udah makan. Ayo makan Pak Lem. Sudah, udah makan nih. Udah. Padahal perutnya lapar. Begitu malam-malam jam 12 orang pada tidur, intipe tak kerui. Tapi menjaga harga diri, intipe suka kanggo. Begitu nak. Kau walaupun kau tidak punya, tidak ada, fakir atau miskin, kau tetap duwe rego, tetap duwe harga diri. Kau jaga itu. Jangan terlalu tampak miskinmu. Miskin tenanan, hakikat. Gitu. Dinyek wong ya tenanan. Terus kowe iki ndlodok. Entek ta ora ana rega. Iki kepen ndlodok ora? Kepen ndlodok ora? Lho, panganan kabeh. Nih, 5 piring tak kabeh. Ketok menak seminggu ora mangan. Aja ngono nak. Aduh, kowe ora santri. Santri itu paling kuat nahan lapar. Karena dia teruji pada saat dipesan. Lah wong mondok saiki ora tau ono sing ngeleh. Gitu. Warak terus. Malah nak mangan lawai ora enak, protes. Udah kan? Dulu nak, Masya Allah. Mudah-mudahan sahamah kamu bisa tahu, bukan hanya sekedar teori, tapi kamu bisa memahami, kemudian bisa melakukan. Iki apa? Ilmu. Yang PRS Maunatul Mubarak, ini yang kau dapatkan. Menjadi orang yang sabar, pemaaf, penyampai kebenaran. Insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena ini syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.